Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Vina Indriani, NIM 203141038, dan rekan saya yang bernama Aprilia Dwi Khotimah, NIM 203141064. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Syiah. Oke, langsung saja. Pengertian Syiah. Syiah berasal dari bahasa Arab. Syiah, bentuk tunggalnya syi'i. Syiah adalah bentuk singkat dari kalimat Syiah Ali yang berarti pengikut Ali. Yang pertama, Syiah secara etimologi bermakna pembela dan pengikut seseorang. Sedangkan secara terminologi yaitu seseorang yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling utama dan paling berhak menjadi khalifah dibandingkan sahabat lainnya. Begitu juga anak keturunannya. Selanjutnya, menurut Syahrastani, terminologi Syiah mencakup 4 unsur sebagai berikut. Yang pertama, para penolong dan pengikut Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, nas dan wasiat dari Nabi Muhammad SAW bahwa khalifah setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, imamah setelah Ali bin Abi Thalib adalah anak keturunannya. Dan yang keempat, imamah tidak boleh keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib kecuali ia berbuat zalim atau aniaya. Oke, selanjutnya latar belakang munculnya tasyayyu' atau dukungan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat bahwa tasyayyu' telah muncul pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dan ada juga yang berpendapat bahwa sikap tasyayyu' ini muncul ditunjukkan dengan perilaku tafdhil atau perilaku mengagungkan sahabat Ali. Dan ada juga yang berpendapat bahwa sikap tasyayyu' ini muncul setelah Rasulullah SAW wafat dan munculnya Syiah bersamaan dengan perang Jamal pasca terjadinya tahkim. Oke. Teori lain yang berpendapat bahwa Syiah muncul beriringan dengan persoalan politik. Yang pertama yakni peristiwa sang khalifah yang mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan keterlambatan Ali dalam membaiatnya. Yang kedua, fitnah yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan berakhir dengan wafatnya beliau. Yang ketiga, perang Siffin dan terjadinya tahkim. Yang keempat, peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Oke, lanjut. Di dalam Syiah terdapat usuluddin, pokok-pokok agama, atau furu'uddin, masalah penerapan agama. Di dalam Syiah sendiri memiliki 5 usuluddin sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Yang kedua, al-adl, yakni meyakini bahwa Allah Maha Adil. Yang ketiga, an-nubuwah, meyakini bahwa Nabi sang pembawa berita dari Tuhan kepada manusia. Di sini ada beberapa keyakinan tentang kenabian dalam aliran Syiah. Di antaranya yakni Syiah meyakini ada 124.000 nabi dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dianggap nabi yang paling utama dan paling mulia dan terbebas dari cacat dan aib. Ahlu baitnya yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan 9 imam keturunannya. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal. Oke, selanjutnya ini yang nomor 4, al-imamah, yakni bahwa imam-imam pemimpin umat adalah penerus risalah kenabian. Selanjutnya nomor 5, al-ma'ad, yakni mereka yakin bahwa akan adanya hari kebangkitan.
Oke, selanjutnya sekte-sekte Syiah akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aprilia Dwi Khotimah. Kepadanya kami persilahkan. Syiah terpecah menjadi 22 sekte dan hanya terdapat 4 kelompok yang masih sampai saat ini. Antara lain 1. Syiah Syafi'iyah atau Ismailiyah. Syiah Syafi'iyah atau Syiah 7 meyakini bahwa mereka hanya ada 7 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Disebut juga sebagai Syiah Ismailiyah karena mereka meyakini bahwa imam ketujuh adalah Ismail bin Ja'far. Berikut merupakan urutan imamnya. Pertama, Ali bin Abi Thalib. Kedua, Hasan bin Ali. Ketiga, Husain bin Ali. 4. Ali bin Husain. Kelima, Muhammad bin Ali. Keenam, Ja'far bin Muhammad bin Ali. Dan yang ketujuh, Ismail bin Ja'far. Penekanan Syiah 7 terhadap Syiah Ismailiyah dikarenakan kepemimpinan Ismail sebagai tokoh revolusioner, dan beliau merupakan figur penting dalam pemberontakan melawan kezaliman penguasa pada masa itu. Syiah 7 disebut juga dengan kelompok Al-Batiniyah karena pengikutnya meyakini imam yang tersembunyi atau imam yang batin. Pendapat lain, Syiah dikenal juga dengan kelompok Al-Ta'alimiyah karena mereka belajar dan mengambil ilmu hanya dari imam yang maksum. Kedua, Syiah Itsna Asyariyah. Syiah Itsna Asyariyah disebut juga sebagai Syiah Imamah, yang berarti Syiah 12 imam. Mereka meyakini bahwa hanya imam yang patut dijadikan pemimpin kaum muslimin dan mereka yakin ada 12 imam. Berikut urutannya. Urutan imam Syiah ini sama dengan urutan imam Syiah Syafi'iyah. Hanya saja mulai imam ketujuh dan keseterusnya yang berbeda. Urutan dari imam yang ketujuh yaitu Musa bin Ja'far, ke-8 Ali bin Musa, ke-9 Muhammad bin Ali, 10 Ali bin Muhammad, 11 Hasan bin Ali, dan yang ke-12 Muhammad bin Hasan. Syiah 12 adalah Syiah yang mengakui imam sah sebanyak 12 orang yang semuanya berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Awalnya Syiah 12 itu satu kelompok dengan Syiah 7. Namun setelah wafatnya imam ke-6 yaitu Ja'far as-Sadiq, mereka terpecah menjadi 2 kelompok. Sehingga Syiah 7 meyakini bahwa Ismail bin Ja'far merupakan pewaris keimamahan yang sekaligus imam ke-7. Sementara itu bagi kalangan Syiah 12, imamah berlanjut ke anak Ja'far lainnya, yaitu Musa al-Kazim. Maka perbedaan Syiah 7 dan Syiah 12 terletak pada posisi akhir imam-imam yang diyakini. Syiah 7 mengakhiri imamahnya dengan konsep al-imam al-maktum atau imam yang tersembunyi. Sedangkan Syiah 12 mengakhiri keimamahannya dengan konsep al-mahdi al-mutazar atau pemberi petunjuk yang ditunggu-tunggu. Yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah disebut juga sebagai Syiah 5 imam karena mereka telah menetapkan 5 imam bagi mereka. Dinamakan Syiah Zaidiyah karena mereka merupakan pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kelima imam pada Syiah Zaidiyah adalah sebagai berikut. Pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Hasan bin Ali, ketiga Husain bin Ali, keempat Ali bin Husain, dan yang kelima Zaid bin Ali. Zaid bin Ali lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 122 Hijriah. Dikenal dengan kelembutannya, kuat hafalan, cerdas, berani, amanah, serta ikhlas dalam menegakkan kebenarannya.
Zaid bin Ali pernah belajar ilmu usul dan furuk sampai matang. Beliau juga pernah belajar usul dari Wasil bin Atak, tokoh Mu'tazilah, sehingga pemikiran Zaid dan pengikutnya cenderung pada pemikiran Mu'tazilah. Yang keempat, Syiah Gulat. Istilah gulat jamak dari kata goli isfail dari gola ya guluan, artinya berlebih-lebihan. Jika kata ini digabung dengan istilah Syiah yang berarti Syiah gulat, maka artinya kelompok orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dalam imamah disertai sikap berlebih-lebihan sehingga melampaui batas agama. Nama Syiah al-Gulat diberikan oleh para ulama karena mereka dianggap melampaui batas-batas kewajaran, menyimpang, dan dianggap telah keluar dari ajaran Islam. Mereka bukanlah pengikut dari Ali bin Abi Thalib, melainkan orang-orang yang hendak memojokkan para pengikut Ali yang setia. Menurut Al-Ghurabi, Syiah Gulat ini terpecah menjadi 15 kelompok, dan menurut Syahrastani terbagi menjadi 11 kelompok. Nama-nama kelompok Syiah Gulat menurut Syahrastani antara lain 1. Al-Sabayyah, 2. Al-Kamaliyah, 3. Al-Bayyah, 4. Al-Mughiriyah, 5. Al-Mansuriyah, 6. Al-Khotabiyah, 7. Al-Hayaliyah, 8. Al-Hisyamiyah, 9. Al-Numaniyah, 10. Al-Yunusiyah, dan yang ke-11 Al-Nusairiyah. Kontroversi tentang Syiah. Hubungan antara Sunni dan Syiah setelah mengalami kontroversi sejak awal terpecahnya secara politis dan ideologis antara para pengikut Bani Umayyah dan para pengikut Ali bin Abi Thalib. Sebagian kaum Sunni menyebut kaum Syiah dengan nama Rafidah, yang menurut etimologi bahasa Arab bermakna meninggalkan. Dalam terminologi syariat Sunni, Rafidah bermakna mereka yang menolak imamah atau kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan terlepas dari keduanya. Kontroversi tentang Syiah yang sering dibahas adalah anggapan bahwa Syiah tumbuh tatkala seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba yang menyatakan dirinya masuk Islam, mendakwakan kecintaan terhadap Ahlul Bait, terlalu memuji Ali bin Abi Thalib dan menyatakan bahwa Ali mempunyai wasiat untuk mendapatkan kekhalifahan. Terkait ini, kaum Syiah menolak keras ketokohan Abdullah bin Saba dan menyatakannya sebagai tokoh fiktif. Syiah politik dan Syiah fikih. Syiah politik adalah mereka yang memiliki cita-cita politik untuk membentuk negara Islam. Syiah politik aktivitasnya menekankan pada penyebaran ide-ide politik dan pembentukan lapisan intelektual Syiah. Syiah politik masuk Indonesia baru pada periode berikutnya, yaitu sejak pecahnya revolusi Iran 1979. Strategi dakwah Syiah politik awalnya menggunakan pendekatan kampus namun gagal, sehingga pada tahun 1990-an strateginya diubah. Kini kelompok Syiah politik keluar dari kampus dan mengembangkan dakwahnya langsung ke tengah masyarakat melalui pendirian sejumlah yayasan dan membentuk ormas bernama IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Yayasan ini sebagian mengkhususkan pada kegiatan penerbitan buku, membangun kelompok intelektual program beasiswa ke luar negeri, dan sebagian lagi mengembangkan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Lalu Syiah non-politik atau Syiah fikih mencita-citakan membentuk masyarakat Syiah.
Syiah non-politik menekankan pada pengembangan ide-ide fikih Syiah. Syiah non-politik atau Syiah fikih masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-19 yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, dan ulama dari Hadramaut. Salah satu tokohnya yang membawa masuk ke Indonesia adalah Habib Saleh Al-Jufri, mantan Panglima Perang Syarif Hussein. Pada awalnya, cara dakwahnya dilakukan secara individu. Kemudian, sejak kemerdekaan, beberapa tokoh dari mereka membangun pesantren. Salah satunya adalah Husain Al-Habsyi yang mendirikan pesantren Yapi di Bangil, Jawa Timur. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.